Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tampara yang judul Wahyu yang turun gedebuk di langit. Untuk yang bingung untuk siapa yang milih pemimpin nanti presiden itu di tahun 2024. Oke guys, jadi langsung aja kita nonton videonya, besok akan kita komentari guys. Ganjar Mahfud pasangan maut, penuh prestasi tanpa korupsi. Tapi sayang, harapanku melayang. Hati mereka di Palestina, bukan di Indonesia. Seperti putri bangsawan yang cantik rupawan, pada pandangan pertama membuat ingin hidup bersama. Tapi kalau melangkah ke jenjang nikah, demi lelaki lain, hartamu akan diambilin. Anies Cak Imin, pasangan nyenengin. Pintar bicara, habis perkara. Selalu tercepat, tak pikir akibat. Suka minta maaf karena khilaf. Terlihat beragama, dekat dengan ulama. Pakai topeng menutup. Tahun ini apa sih Tampara gini ya kan? Gak jelas banget guys. Ini dia ngina Quran nih kan, sedang nista Quran ya nih kan. Ya kan? Jadi dia tuh sepertinya mengambil ayat Quran yang diganti-gantinya suka-suka hati dia guys, gitu kan. Ini orang memang parah guys, Tampara gini kan. Makanya ini apa? Ini sebenarnya udah kena pasal nih, pasal penistaan agama nih kan. Ya, karena dia narasinya tuh memang kan dibilang tadi adalah wahyu yang turun dari langit, yang turun ke langit untuk memilih siapa capres di tahun 2024. Ya kan? Nah, jadi ini narasinya ini Quran ini. Cuman digantinya ayatnya gitu. Hati dia gitu kan. Yang penting dan gaya puisi. Ya, ini coba kita ulang lagi lah ya. Kita akan counter dari awal nih guys ya. Bentar. Ganjar Mahfud pasangan maut, penuh prestasi tanpa korupsi. Sebenarnya ya kalau dikatakan Ganjar Mahfud ini pasangan maut penuh prestasi, saya tanya sekarang prestasinya apa? Nah, apa prestasi Ganjar Mahfud? Ganjar itu ya, Jawa Tengah itu adalah tetap provinsi termiskin di Indonesia, nggak berubah. Ganjar tuh nggak bisa menaikkan status Jawa Tengah tuh sebagai provinsi termiskin, nggak bisa guys. Ya, tetap termiskin se Indonesia. Bahkan ada kasus wadas lagi. Ya. Jadi ini prestasi apa yang dicapai oleh Ganjar? Mahfud apalagi, ya kan? Meskipun tidak korupsi mereka berdua, tapi prestasinya apa dulu? Di zaman Mahfud itu adalah dia tuh membubarkan FPI, ya. FPI yang tidak pernah dibubarkan ya, yang memang yang baik-baik saja aman selama ini tiba-tiba dibubarkan. Itu bukan prestasi namanya, itu kemunduran demokrasi. Ya kan, membubarkan ormas yang selama ini tidak pernah bermasalah ya, tapi di tangan Mahfud dibubarkan tanpa ada apa-apa gitu kan. Nah, juga masalah kasus K50, kasus banyak lagi ya, apa lagi namanya, dia kan Menteri Politik Hukum dan HAM. Di zaman Mahfud ini banyak sekali masalah kasus hukum ya, kasus Sambo, lalu Masiku dan sebagainya. Ini prestasi apa? Jadi kalau dikatakan bahwa Ganjar Mahfud pasangan maut prestasi, itu salah besar ya. Tapi sayang harapanku melayang, hati mereka di Palestina bukan di Indonesia. Lalu apa salahnya dengan Palestina? Apa salahnya? Ya. Apa dia jadi justru di situ plusnya Ganjar Mahfud. Dia masih punya rasa kemanusiaan. Tanpa lagi nggak punya rasa kemanusiaan karena dia hatinya iblis. Dia itu melihat anak-anak dan wanita ya, kalau lagi sipil dibantai di Palestina itu dia bukannya dia membela punya rasa kemanusiaan, dia malah membuli orang yang punya hati di Palestina. Ini memang ini tanpa lagi memang berarti iblis guys ya. Ini yang sangat sayangkan dari tempat lagi ini gitu kan. Tapi sayang, harapanku melayang. Hati mereka di Palestina, bukan di Indonesia. Seperti putri bangsawan
yang cantik rupawan pada pandangan pertama, membuat ingin hidup bersama. Tapi kalau melangkah ke jenjang nikah demi lelaki lain, hartamu akan Ya itu, kalau wanita yang terbuka auratnya, karena hanya melihat kecantikan itu, nggak lihat agamanya. Islam tidak mengajarkan hal itu. Kalau di agama teman lagi mungkin seperti itu ya. Dia wanita cantik, yang terbuka auratnya, datang ke gereja gitu kan, ibadah gitu kan, dengan aurat yang terbuka. Dia suka lalu dia nikahi, rupanya apa nikah itu demi laki lain sehingga harta apalagi diambilin. Kalau Islam tidak begitu ya. Islam itu jaga pandangan. Sehingga kalau kita lihat wanita tuh nggak ada hawa nafsu. Kecantikan itulah kecantikan. Kita tuh melihat, saya tuh ya kalau melihat wanita muslim guys ya. Saya tuh bukan melihat kecantikannya nomor satu, tapi dari apa kecantikan itu akan tercermin bagaimana dia sebagus apa dia untuk aurat dan bagaimana dia menjaga sikap. Itu akan menentukan bagaimana hatinya. Iya, dalam Islam tuh kecantikan nomor dua. Nomor satu adalah agama. Sehingga harus dulu dia tuh tutup aurat dengan benar, sikapnya harus betul-betul syar'i, betul-betul ya apa menjaga syariat, baru kecantikannya. Sehingga tidak ada itu ceritanya kalau apa harta kita diambil. Karena memang wanita itu sudah bagaimana wanita yang takut pada Allah, pada Tuhan tuh bisa ngambil harta kita, nggak mungkin. Makanya kalau itu mungkin di agama tambah lagi mungkin seperti itu. Kalau Islam tidak ada begitu guys ya. Kita tuh betul-betul mencari wanita itu yang betul-betul soleh ya. Wanita takut dengan Tuhannya sehingga tidak mungkin ya macam-macam nggak mungkin. ambilin. Anis Cak Imin, pasangan nyenengin, pintar bicara, habis perkara. Bukan hanya pincar bicara, tapi juga terbukti. Track record jelas. Anies itu track recordnya Jakarta itu jelas. Jadi bukan hanya pintar bicara, dia membuktikan. Pintar bicara plus dengan track record yang jelas gitu kan. Itu guys, yang perlu dipahami. Selalu tercepat, tak pikir akibat. Suka minta maaf karena khilaf. Nah, ini nggak ada ini ya. Jadi apa ya? Kayak saya ngomong ini tanpa teks ya. Tanpa lagi mungkin dia pakai teks karena dia tidak nampak wajahnya kan. Mungkin dia pakai teks di depan dia gitu kan. Mungkin pakai teks dibaca teks. Kok saya tidak? Betul apa yang ada di kepala saya keluarkan cepat gitu kan. Bahkan ada orang mengatakan bahwa abang ini ngomongnya terlalu cepat bang. Ya gimana? Karena abang kita ini bukan kita saya ngakui pintar berbicara tapi minimal saya punya banyak ide di kepala saya gitu kan, kreativitas ya, pikiran gitu kan, sehingga saya keluarkan dalam bentuk argumentasi. Jadi cepat memang. Jadi ini dengan hasil berpikir, ini semakin cepat berbicara, semakin apa berarti proses berpikir lebih cepat. Semakin komputer ya, komputer kita kalau ada punya komputer Core i9 gitu kan di rumah atau mungkin ya AMD apa prosesor tingkat tinggi. Jadi kalau memang otak prosesor yang cepat itu akan menghasilkan input apa output yang cepat juga gitu kan. Sehingga kita tuh kerja di depan komputer tuh mau ngedit mau apa itu cepat juga gitu. Jadi tingkat salahnya tidak ada gitu, hampir tidak ada karena memang prosesnya benar gitu guys. Nah itu. Jadi beda dengan orang yang asal ngomong. Ini Anies ini tidak asal ngomong. Dia ngomong itu betul-betul pintar. Namanya pintar bicara. Tentu otomatis kalau dia tuh karena pintar tuh berarti dia ngomongnya pakai otak, bukan pakai asal-asalan. Kalau tambah lagi mungkin iya, tapi bukan dia nggak pakai otak, sehingga dia tuh asal-asalan kan. Sehingga dia tuh ngomongnya mungkin udah lambat gitu kan, lelet, lambat. Ngomongnya pun apa udah apa nggak pikir akibat pula dia kan kalau dia tuh sedang menghina apa Al-Quran itu umat Islam gitu kan ajaran Islam gitu kan nah, lalu dia bahkan tidak minta maaf pula bahkan tidak pernah ngaku khilaf ini kan luar biasa jadi tempat lagi ini adalah yang paling parah gitu. Ketika dia memfitnah Anies ya sebenarnya itu adalah dia sebenarnya dan dia tuh adalah tingkat yang paling parah gitu ya apa namanya bukan itu cepat tapi lelet bahkan kan lambat pakai teks ngomongnya karena itu nggak terbukti kayak saya tanpa teks ini saya betul-betul alami apa yang ada di kepala saya juga dia tuh apa namanya ya jelas-jelas ini kontennya banyak salahnya guys ya banyak penghinaan gitu ya menghina dari Islam gitu kan bahkan udah gitu udah salah nggak minta maaf lah bahkan tidak ngaku khilaf gitu kan memang sengaja deh guys itu parah sekali gitu kan memang kalau memang apa ya temannya iblis itu begitu orangnya guys. Terlihat beragama, dekat dengan ulama, pakai topeng, menutupi koreng. Loh, bukan terlihat dekat dengan ulama itu mendekati Anies ya jangan lupa itu. Jadi ulama itu guys ya apa ya namanya bukan mendekati juga ya apa Anies mendekati ulama tapi gini
ulama tuh punya sense of justice. Ulama itu punya dia. Jadi kalau dia tuh memang nggak setuju ya, atau dia sepaham dengan capres itu, dia tidak akan mau nerima, dan capres pun sadar diri gitu kan. Makanya kayak di Prabowo Ganjar tuh ke ulama-ulama itu ya, lain lagi ulamanya, tapi ulama-ulama yang lurus ya, kayak Rizik dan lain sebagainya, udah coba itu yang didatangi itu adalah Anies, kayak memang sehati, sejiwa gitu kan. Jadi ini bukan topeng gitu. Jadi apa? Dia ini nggak ngerti bahwa ulama tuh punya sixth sense gitu ya. Ulama kita ini punya indera keenam. Tadi dikasih karomah untuk tahu siapa yang terbaik gitu kan. Jadi bukan masalah yang terbaik juga. Maksud tuh kalau memang tidak ada di antara yang itu yang terbaik, yang baik ya, yang paling paling baik gitu, paling sedikit kurangnya gitu kan. Atau paling yang dia adalah tidak ada kan pernah ulama itu diarahkan untuk yang cari yang terburuk. Pasti di antara yang kalau misalnya nggak ada yang baik di antara ketiganya ya, minimal ada yang paling baik di antara ketiganya, atau mungkin memang yang terbaik. Tapi kita yakini memang ulama itu dipilihkan untuk yang paling terbaik gitu kan. Jadi ini nggak ada topeng-topeng itu nggak ada ya, karena apalagi ini nggak ngerti mungkin dikiranya ulama tuh sama kayak pendeta dia mungkin yang pakai Roh Kudus ya. Ulama tuh pakai karomah guys ya, betul-betul ditutupin Tuhan gitu untuk memilih siapa calon yang betul-betul amanah dan betul-betul apa akan apa apa membela bangsa dan negara dan agama guys. Ntar saya agak apa guys, bersin guys sebentar ya. Mohon maaf guys, saya agak flu nih kan, jadi kita teruskan lagi guys. Untuk berlindung ketika badung, supaya yang batil tidak bisa disentil. Prabowo Gibran, pasangan heran, satu terlalu tua, satu terlalu muda, sering kalah, sering salah, dianggap jahat, dianggap sindikat. Nah ini benar nih, yang dikatakan tambah lagi itu benar benar gitu kan. Jadi kalau ini kita akui memang ya benar ini guys. Kalau ini benar gitu kan. Kalau Ganjar tadi salah sama si Mahfud, dengan Anies tadi salah guys dengan Caimin. Tapi hanya merekalah yang berkata Pancasila, tidak mabuk agama. Guys, ya kalau ngomong Pancasila semua ya bisa, tapi apakah Pancasila apa tidak? Ya, Anda bayangkan ya bagaimana Prabowo Gibran ini etika nggak ada, ya nggak punya etika. Itu kan bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat, kebiasaan apa namanya, kerakyatan pilih hikmat dan bijaksanaan. Ya mereka nggak punya hikmat dan bijaksanaan, nggak punya etika gitu. Ya dalam pembesaran perwakilan. Jadi mereka ini nggak punya hikmat, nggak punya bijaksanaan. Gimana bisa? Karena etika tuh dasar dari hikmat bijaksanaan. Jadi mereka tuh ngomong Pancasila, tapi faktanya nol besar gitu. Tidak takut ulama, berani lawan ninja. Ini bahaya nih, nggak takut ulama tuh bahaya guys ya. Kita harus takut sama ulama, takut sama nabi, karena mereka adalah wanita yang ditunjuki oleh Tuhan. Jadi wakil Tuhan di muka bumi adalah nabi, dan di bawah nabi ada ulama. Bahaya kalau anda tidak takut. Jadi kalau anda tidak takut sama perwakilan Tuhan, ya, yang diutusnya, yang dipilih, tunjukinya, berarti anda tidak takut dengan Tuhan itu sendiri. Ini bahaya guys, justru ini bahaya. Ini adalah sebuah pemimpin yang sangat berbahaya untuk kita pilih gitu kan. Yang tutup gereja selayaknya manusia yang memang cinta. Bandel ninja untuk gereja, maksudnya apa nih? Ini guys ya, apapun itu ya, kita kalau ada gereja yang tidak ikut izin, tidak ada izinnya, ya tutup. Masa kita biarkan hal-hal yang ilegal ada di bumi Indonesia? Kita tuh harus bikin semua itu legal. Untuk tidak ada masalah di orang kisah nih guys, lucunya ya, dia tuh suka membangun ya, meskipun ada masalah di situ. Harusnya kan diselesaikan dulu masalahnya. Dapat izin yang benar, izin dari warga setempat, masyarakat setempat, dari camat, lurah, baru dari wali kota, baru dijadikan rumah ibadah. Gereja ini tidak, main tabrak langgar guys. Izin belum keluar, warga masyarakat demo, dibangun dipaksakan. Ya jadi gimana nggak ditutup gitu kan? Makanya kalau bangun suatu tuh ya harusnya pakai izin, ngobrol sama warga, musyawarah, mufakat. Jangan, kita kan ngakunya ini Pancasila, ya kan? Jadi Pancasila itu kan adalah
musyawarah untuk mufakat. Gimana kalau mau Anda tuh mau ngomong-ngomong tentang Pancasila, sementara Anda tuh bangun gereja tuh tanpa izin gitu kan? Ya tutup lah. Itu melanggar Pancasila soalnya guys. Nah, sesuatu yang dibangun tanpa izin itu melanggar Pancasila karena tidak ada musyawarah mufakat di dalamnya gitu kan. Indonesia. Sungguh aku bingung. Jadi dikatakan cinta Indonesia bagaimana cinta Indonesia? Sementara utangnya menumpuk. Ya. Saya guys ya, cinta keluarga saya tidak akan mau numpuk utang. Nggak mau saya. Saya tidak akan mau beli mobil, beli rumah besar dengan hutang. Kasihan keluarga saya nanti bayarnya pakai apa? Masa saya meninggal anak saya nanggung hutang? Mending kami hidup sederhana tapi nggak punya hutang. Hidup kami tidur malam nyenyak gitu kan. Insya Allah, alhamdulillah tidur malam nyenyak. Nggak punya hutang guys. Hutang saya tinggal hutang rumah lagi nih 5 tahun lagi gitu kan. Habis itu nggak ada hutang lagi. Enak tuh kita hidup nggak punya hutang. Sehingga kita tuh tidur malam nyenyak. Itu kalau kita cinta sama Indonesia. Tapi kalau kita cinta itu numpuk utang terus kan nanti yang bayar siapa? Anak cucu kita. Itu kan berarti kita cinta Indonesia. Dengar kicau burung supaya negara pulih. Yang mana harus dipilih? Aku tidak mau mayat yang jualan ayat. Gini ya, kita tuh bernegara tuh ya berdasarkan dari tuntunan Tuhan. Tuhan itu adalah yang maha sempurna, maha adil. Tuhan tuh maha segalanya. Dia maha kuat, maha sempurna, maha pintar, maha adil, maha segalanya. Jadi dia tuh sudah membuat hukum untuk bernegara, hukum untuk bermasyarakat, hukum untuk muamalah. Itu sudah Tuhan buatkan. Kita tinggal mengikuti saja hukum yang sempurna itu. Manusia, makanya manusia tuh beda-beda ya. Ada yang ngomong, ada yang bikin kebijakan A, B, itu semuanya bisa di-challenge gitu. Tapi kalau Tuhan nggak bisa challenge. Kan Tuhan itu maha sempurna. Jadi manusia itu daripada sok pintar, ya ikut aja hukum Tuhan. Selesai sudah. Kita pakai hukum yang sudah dirancang Tuhan dengan baik, karena Tuhan itulah yang tahu kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, dia tahu siapa kita, dia tahu kita tuh baik untuk kita apa, buruk untuk kita, dia tahu. Sehingga dia sudah buat hukum itu dengan sempurna. Jadi nggak ada cita di ayat, nggak ada. Kecuali orang-orang yang memang ya, memang untuk apa, untuk hawa nafsunya ya, agar dia tuh memang kayak Ahok itu, tuh dua ayat tuh, Ahok itu ya. Jangan mau ditipu oleh Al-Maidah 1 itu jangan ayat tuh, itu baru nggak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwa dalam Islam itu kita tuh harus berbuat adil, itu harus diikutin karena itu adalah tuntunan Islam gitu, agama gitu kan. Tapi kalau jangan mau ditipu dibohongi oleh Al-Maidah 1 itu jelas sekali memang untuk kepentingan politik. Tapi kalau dikatakan bahwa kita harus berlaku adil untuk semuanya, karena itu adalah pesan di Quran, nah, itu bagus. Itu bukan ada kepentingan politik guys, enggak. Memang betul-betul untuk ngajak kita tuh untuk menuju kebaikan. Itu yang harus kita ikuti dan kita pahami guys. Aku ini cahaya redup yang ingin hidup. Satu-satu aku sayang Tuhan saja. Dua-dua aku sayang Indonesia. Tiga-tiga aku sayang Palestina. Satu, dua, tiga sayang Tuhan saja apa Tuhan apa namanya Roh Kudus dan manusia. Tuhan merpati manusia. Yang mana nih? Ya kalau kita Tuhan saja ya Islam. Tapi kalau dia enggak, dia bukan Tuhan saja. Kayak ada juga manusia di situ, ada juga merpati gitu kan. semuanya. Tidak usah bingung, seperti orang linglung. Cinta adalah rasa yang tidak bisa dipaksa. Yang cinta Palestina, biarlah pergi ke sana. Jika tergesa-gesa, maka cepat binasa. Guys, kita tuh apa ya, katakan ya, kita tuh nggak mesti harus ke Palestina. Karena gimana pun Hamas itu ada the best gitu. Kita cukup sokong dia dengan doa, dengan bantuan apa gitu. Nggak perlu kita ke sana karena kita kita malah nanti ngerepotkan orang itu gitu kan. Sedangkan kayak Palestina aja mengungsi, apalagi kita yang nggak tahu medan gitu kan. Makanya cukuplah kita tuh berdoa saja gitu kan. Jadi tanpa lagi ngerti bagaimana cara berjuang tuh ngerti dia. Dibikinnya cara berjuang tuh dengan pergi sana gitu kan. Lalu binasa gimana? Ya, di mata orang kita yang meninggal di sana tuh binasa, tapi tidak. Sungguhnya mereka adalah mendapatkan pahala surganya Allah gitu. Ya. Di mata manusia bisa nipu gitu. Seperti manusia melihat adanya
kayak mengkok di dalam air, sebenarnya kalau lurus. Itu mata manusia menipu. Dia melihat para syuhada itu gugur binasa, padahal tidak. Mereka hidup di taman-taman surga gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang kita lagi ini. Dengarlah wahai manusia yang di Indonesia. Cinta itu dua pihak yang saling berkehendak. Tidak akan berhasil jika angkanya ganjil. Jadi, pilihlah manusia yang paling cinta Indonesia. Iya, ini pasti nomor 2 itu. Karena nomor 1 kan ganjil, nomor 3 ganjil. Nomor 2 genap. Ini guys, ini jelas sekali ngarahnya ke sana. Saya katakan cinta Indonesia gimana Prabowo Gibran itu, ya. Dia jangan ngangkangi undang-undang coba. Kok cinta undang Indonesia itu ya ikuti konstitusi, jangan ubah konstitusi gitu. Ya, lalu dia melanjutkan lagi bagaimana Anda tahu bagaimana angka stunting tinggi sekali, kemiskinan itu di mana-mana, pengangguran gitu kan. Saya aja baru dapat kerja nih setelah 3 tahun nganggur. Luar biasa, guys. Jadi, apa sih cinta Indonesia dari nomor 2 gitu, ya. Jadi gini, guys, kalau dia mungkin pilih manusia ya, dia kan apalagi ini kan menuhankan manusia yang bernama Yesus. Oh dia memang milih manusia jadi Tuhannya, ya kan? Jadi apa ya? Poinnya adalah kita tuh justru yang apa ya? Yang genap itu bahaya. Kalau saya pribadi ya, lebih baik Anda pilih Anies dan Caimin ya. Yang itu the best ya, best of the best karena dia apa ya seperti kayak saya lah guys. Kita ngomong itu memang cepat, memang betul-betul dari hasil pikiran. Berpikir gitu, bukan asal-asalan. Kalau Tapar lagi nggak berpikir ya, enggak. Dia asal ngomong aja gitu kan. Dia asal berpuisi aja, itu pun udah textbook gitu kan, dia tinggal tinggal baca aja. Kalau saya kan tidak, saya betul-betul apa hasil dari keluar dari pikiran saya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Jadi ini kampanye dia untuk milih 02 ya. Justru kebalikannya kalau kita tahu tanpa lagi bersama 02, artinya adalah dia adalah buzzernya 02. Dia adalah buzzernya Prabowo Gibran. Berarti semakin kita yakin bahwa memang di balik Prabowo Gibran adalah mereka-mereka ini ya. Tanpa lagi mungkin temannya Luis Prasetyo atau juga mungkin si apa lagi itu ya kan satu geng lah itu guys. Jadi maka memang mereka ini geng-gengnya itu buzzernya Prabowo Gibran mereka ini 02. Makanya semakin kita meyakinkan bahwa kita jangan sampai pilih 02 guys. Karena di belakang 02 ada tambah lagi. Dan tambah lagi ini Anda tahu betapa bejatnya dia kan. Betapa iblis hatinya kan. Ya, ya itulah yang Anda lihatlah video-video yang sudah saya komentari luar biasa guys. Parah sekali orang-orang menistakan Islam seenak perutnya, seenak udel gitu kan. Ini orang memang kalau kita yang paling presiden ini orang akan ditindak gitu. Karena ini udah menistakan agama guys, luar biasa. Ini sudah penghinaan gitu kan, ubah ayat Quran gitu. Kalau saya tidak, saya kita nih ya, kita umat Islam ini ya, kristolog itu ya, itu pakai kristologi itu kita bahas kita tuh sesuai apa adanya. Ngapain kita ubah? Contoh misalnya Matius pasal 7 ayat 1 ayat 3. Bukan setiap orang yang juga akui Tuhan-Tuhannya akan masuk ke surga, mereka yang melakukan kedua apa surga. Itu tidak kita ubah. Kalau dia tidak ubah dia gitu kan, jadikan yang dari itu kan dari Quran itu guys, yang diubah-ubah kata-katanya gitu kan, dengan narasi yang dengan puisi gitu kan, gaya puisi. Itu udah penistaan guys. Jadi jangan sampai kita milih Prabowo ya, Gibran 02 seperti tempat lagi, karena kalau tidak kacau semua. Nanti tempat lagi ini akan berjalan guys, dan itu bahaya bagi negeri kita gitu kan. Orang kayak ini nih berbahaya kalau dari negeri dia kan suka memecah belah gitu kan dengan ya menistakan Islam. Udah tahu umat Islam ini di Indonesia itu mayoritas dia malah menantang-nantang guys. Ini kan luar biasa kan. Jadi apa dia nggak pernah dia belum tahu mungkin gimana umat Islam tuh ngamuk gitu kan, belum tahu dia. Kayak kita aja di luar negeri itu kita nggak berani. Misalnya kita di Amerika, di Australia kita tahu di situ mayoritas Kristen kita macam-macam guys. Aku cinta gitu kan karena kita itu mayoritas gitu kan. Tapi dia di Indonesia berani loh. Jadi kita berani itu luar biasa guys. Ya kan ini orang memang nggak ada apa nggak ada takutnya ya mungkin karena nggak tahu takutnya kenapa karena belum ditindak gitu kan jadi itu memang bebas mungkin aja karena buzzernya 02 buzzernya Prabowo makanya bebas gitu kan apa perlindungan lah mungkin guys ya kan makanya dia tidak ibaratnya dia tuh aman ya video penistaan selama ini kan oke guys jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys